Selamat sore, yang terhormat Ibu Maria, selaku dosen mata kuliah Foreign Integrative Design. Oke, saya Muhammad Excel Febrian dengan NIM 24401 16920 akan menjelaskan jawaban ujian saya yang sudah saya buat atau learning session. Nah, yang pertama itu dalam proses membangun produk digital agar bisa sukses menerima pasar sendiri, menurut saya adalah mencari pasar dulu, melakukan riset dulu pasar siapa, tujuannya siapa, dan memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengetahui faktor-faktor yang akan membuat produk kita gagal dahulu. Nah, setelah kita memahami faktor apa saja yang dapat membuat produk kita gagal, kita selanjutnya bisa memahami faktor apa yang membuat produk kita ini berhasil atau diterima oleh pasar dan juga pengguna. Nah, untuk konsepnya itu ada dari menentukan desain, manajemen, teknologi harus saling berkolaborasi antara tim desain juga tim produksi. Nah, sangat penting untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu, apa saja permasalahan dihadapi pengguna sekarang, melakukan validasi produk, dan lainnya. Nah, untuk referensinya saya menggunakan dari PPT Binus Maya, session 1 dan 2 desain proses, dan juga dari website. Oke, untuk yang kedua, esensial dari desain interaksi pengguna sendiri, menurut pandangan saya adalah bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang menggambarkan interaksi sebuah desain agar dapat bekerja secara efektif dan juga diterima oleh para pengguna. Sebagai orang desainer juga harus memiliki sifat-sifat antara lain etikal, membantu pengguna, persuasif, berguna bagi para pengguna, pragmatik, bermanfaat bagi perusahaan dari segi keuntungan atau bisnis, elegan, baik dari desainnya efisien dan menarik ketika digunakan. Nah, tujuan dari desain sendiri itu menciptakan pengalaman bagi pengguna yang luar biasa. Itu sebabnya sebagian besar desainer wajib memiliki prinsip desain ketika merancang desain interaksi. Nah, referensi yang saya gunakan menggunakan PPT Session 13 dan 14 Binus Maya, Basic for Good Product Behavior dan Digital Activity, dan juga Design Principle. Nah, untuk framework desain sendiri, menurut pandangan saya yang ketiga, struktur visual yang dapat membantu agar dan mengatur sebuah ide, informasi dari suatu permasalahan yang ada, sehingga membuat kita yang saat membangun lebih efisien, efektif, dan lancar. Fungsinya sendiri antara lain menghilangkan inkonsistensi, karena seringkali inkonsistensi itu ada ketika tidak menggunakan desain framework. Nah, untuk referensinya, saya tidak menggunakan PPT. Kali ini saya dari Google, How to Design Framework dan framework desain integrasi proses. Nah, untuk kasus, saya buatnya di Fitjam yang kedua. Setelah saya untuk menganalisa Gojek, saya menganalisa fitur GoFood. Nah, untuk user persona di sini ada Justin Bieber, suka ngoding, umur 21 tahun, mahasiswa perantauan, anak magang software engineer di salah satu startup. Justin sendiri itu kesibukannya mengerjakan skripsi sekaligus magang sebagai software engineer di salah satu startup. Nah, untuk ini personality dari Justin. Nah, selanjutnya ke more about Justin. Tentang goals-nya ini, dia ingin memenuhi kebutuhan makanan dengan mudah, cepat, dan efisien. Needs-nya itu ada salah satunya proses order, pengantaran yang cepat dan transparan. Motivasinya salah satunya itu metode pembayaran yang beragam, pain points atau frustrasinya. Antara lain, proses pengawasan terkadang makan waktu cukup lama. Nah, user journey-nya ini bisa dilihat dari exploring aplikasi atau fitur yang ada, select menu, ordering proses di fitur GoFood, specific order, dan juga review ketika setelah melakukan pemesanan. Ini ada feeling, ada touch point, ada improvement opportunities. Nah, terakhir requirement, ada terbagi dari data requirement, functional requirement, dan juga conceptual requirement. Nah, antara lain salah satunya itu ada dari data requirement itu dari riwayat pencarian pengguna, data pengguna alat pengguna, data pengaturan alamat pengguna. Nah, selanjutnya di functional requirement itu sistem dapat mengidentifikasi lokasi pengguna dan menampilkan restoran yang di lokasi pembeli atau user. Nah, sistem dapat menampilkan riwayat pesanan yang telah dilakukan pengguna sebelumnya. Sistem dapat memberikan akses ulasan dan review dari restoran kepada pengguna. Nah, untuk contextual agreement antara lain itu menampilkan status sana secara real time, menampilkan lokasi driver beserta map dan pengantaran efektif yang akan dilalui driver. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya atau session dari saya. Terima kasih.